Dah. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat keras dan perangkat lunak di dalam komputer. Nah, pada perangkat komputer menjadi salah satu komponen penting di dalam perkembangan teknologi saat ini. Komputer memiliki peranan penting dalam membantu aktivitas manusia karena memiliki beberapa fitur canggih di dalam sistem kerjanya. Di dalam sebuah komputer terdapat 3 istilah yang berkaitan dengan sistem kerja komputer. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak 3 itu apa aja? Nggak tahu, Pak. Nah, sini ada hardware, software, dan brainware. Nah, yang Bapak akan jelaskan adalah perangkat keras yang dimana bisa disebut dengan hardware. Hardware adalah salah satu komponen fisik yang terdapat di dalam komputer. Bentuk dari perangkat hardware cukup mudah dikenali, yaitu semua komponen yang dapat dilihat dan diraba secara langsung dan berbentuk nyata adalah perangkat hardware. Nah, fungsi dari hardware ini adalah untuk memudahkan si pengguna komputer saat bekerja. Fungsi lainnya adalah agar sistem komputer dapat bekerja dengan baik. Nah, yang kedua yaitu perangkat input atau bisa dibilang input device. Perangkat input berfungsi sebagai perangkat masukan user yang nantinya akan diproses oleh sistem komputer. Bentuk masukan ke dalam komputer bisa dari berbagai format data seperti teks, foto, dan gambar maupun video. Nah, berikut adalah beberapa perangkat input yang biasa digunakan di dalam komputer. Nah, yang biasa kalian lihat di komputer-komputer ada yang namanya keyboard. Nah, keyboard ini berfungsi sebagai perangkat yang menginput masukan berupa teks dan tombol yang telah disediakan. Walaupun saat ini Windows telah menyediakan keyboard di dalam softwarenya. Nah, yang kedua yaitu mouse. Nah, mouse ini berfungsi untuk menggerakkan kursor dan membantu dalam memilih opsi perintah yang terdapat di dalam komputer. Mouse pun saat ini sudah lebih berkembang dan memiliki berbagai jenis mouse seperti mouse game yang memiliki lebih banyak tombol dan bentuk yang berbeda dibandingkan dengan mouse pada umumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu perangkat proses, yaitu proses device. Perangkat proses adalah perangkat pengolah data yang berasal dari perangkat keras input. Biasanya perangkat ini terdapat di dalam komputer, jadi tidak dapat terlihat jika Anda belum membongkar komputer. Contohnya adalah motherboard. Motherboard adalah perangkat yang berfungsi sebagai tempat untuk beberapa komponen saling terhubung untuk menjalankan sistem operasi. Motherboard adalah salah satu perangkat penting yang terdapat di dalam komputer. Jadi jika perangkat motherboard rusak, tentu akan mengganggu sistem kerja komputer tersebut. Nah, yang kedua, prosesor dan CPU. Prosesor atau CPU adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai otaknya komputer yang bekerja untuk mengendalikan proses dari suatu komputer dan dibantu oleh perangkat lainnya. Nah, yang ketiga yaitu CD-ROM. CD-ROM berfungsi untuk membaca bentuk CD atau DVD dengan menggunakan sebuah optik. Untuk perangkat CD-ROM, penggunanya hanya dapat membaca isi CD, sedangkan CD-RW dapat digunakan untuk menyimpan data yang disimpan oleh user. Nah, ya, begitulah. Perangkat output atau output device berfungsi sebagai media keluaran dari hasil pengolahan komputer. Perangkat output sendiri bentuknya dapat dilihat agar kita dapat melihat hasil dari masukan yang telah diolah sebelum dengan sistem. Nah, yang ketiga yaitu sistem operasi. Nah, sistem operasi ini banyak sekali macamnya. Yang pertama yaitu Windows. Windows mungkin bisa menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan pada saat ini. Dikeluarkan pertama kali pada tahun 1990 oleh Microsoft Corp. Saat ini Windows sudah memiliki beragam versi seperti Windows 7, Windows 8 dan lain-lain. Nah, yang kedua ada Microsoft DOS atau Disk Operating System. Dikeluarkan pertama kali pada tahun 1981. Microsoft DOS adalah salah satu sistem operasi yang digunakan pada perangkat komputer. Sebelum diambil oleh Microsoft Corp, sistem operasi ini pertama kali dikembangkan oleh Tim Preston atau CEO dari perusahaan Stel Computer Products. Yang ketiga, Mac OS.
Nah, macOS adalah sistem operasi yang dibuat khusus untuk pengguna perangkat Mac atau produk dari Apple. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1984. Saat ini macOS menjadi pesaing utama Windows dalam bidang teknologi sistem operasi. Pak, boleh tanya Pak? Ya, silakan. Software pertama kali yang digunakan untuk komputer apa? Ini kan baru ini, Be. Baru sistem operasi, belum masuk ke software. Iya Pak. Kenapa Anda nanya itu, konten? Maaf Pak. Nah, ya kita sekarang masuk ke dalam software aplikasi. Nah, software aplikasi ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer Anda. Nah, yang pertama ada yang namanya Microsoft Office. Hampir semua perangkat komputer tentunya harus memiliki software Microsoft Office di dalam perangkatnya. Microsoft Office dapat membantu Anda dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya software-software aplikasi ini banyak macamnya, banyak kegunaan dan juga banyak ragam. Seperti ada Microsoft Office, Microsoft PowerPoint dan lain sebagainya. Aplikasi ini bisa digunakan dimanapun input device kamu. Biasanya kalau di Windows hanya beberapa aplikasi yang bisa dipakai di Windows tapi tidak bisa dipakai dalam sistem operasi di Linux. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang Microsoft tentang software dan hardware dari komputer. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin masih bingung atau bagaimana? Nggak ada nih. Nggak ada. Oke, mungkin cukup di situ sampai di situ saja penjelasan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Saya Yova Abdiatia pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.